Salve, salam kabar baik saudara-saudara. Kita berjumpa lagi pada tayangan kali ini. Kemarin kita dihantar untuk secara umum apa itu penampakan dan mengapa penampakan itu begitu banyak di gereja Katolik sudah kita ketahui. Dan apakah pesan-pesan Bunda Maria itu mengapa diangkat oleh komunitas pergerakan kabar baik dalam kaitannya dengan kehadiran Paus Fransiskus sudah kita ulas. Hari ini kita akan pergi ke tempat yang jauh. Kita akan pergi ke Amerika, benua Amerika. Kita tahu dulu benua Amerika itu belum ditemukan. Dan pada saat ditemukan itu mereka berpikir tadinya itulah benua India. Kita tahu bangsa Eropa yang melanglang buana dengan menggunakan perahu-perahu kapal-kapal besar adalah bangsa Spanyol dan Portugis. Dan itulah dimulainya kolonisasi. Mereka ketemu benua baru yang belum dikenal oleh orang Eropa. Maka kemudian suku-sukunya disebut suku-suku Indian. Dipikirnya dari negara India, ternyata itu benua baru. Dan di sana terjadi clash of civilization antara peradaban Eropa dan peradaban yang disebut bangsa kulit merah, yaitu bangsa-bangsa Indian. Sekarang kita akan masuk pada penampakan yang relatif tua, namun sangat menghebohkan dunia, yaitu penampakan di Guadalupe. Ya, bukan Guadalupe, itu Betawi artinya saya sudah lupa, Guadalupe tulisannya ya. Itu terletak di negara Meksiko, dan Meksiko itu masuk Amerika Selatan, dan Amerika Selatan bagian dari benua Amerika terbentang dari utara Kanada, Alaska sana, sampai kemudian terus turun sampai yang selatan, yang Peru misalnya, itu sudah udaranya udara Antartik, udara kutub selatan. Jadi sebuah benua yang dari selatan sampai utara sedemikian besar, dan benua yang bagian selatan itu dikuasai oleh Eropa Latin terutama. Mengapa? Sedangkan benua Amerika yang tengah maupun yang utara itu dikuasai oleh orang-orang Eropa Utara. Ceritanya tentu saja ada sejarahnya. Pada waktu itu pelaut-pelaut Spanyol dan Portugis menguasai dunia karena kemampuan navigasinya, perkapalannya dan sebagainya. Kemudian dunia dibelah dua, yang satu pergi ke timur, yang satu pergi ke barat, dan akhirnya orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis tiba di sana. Dipikirnya itu adalah negara atau bangsa India, sehingga suku-sukunya disebut Indian, ya kan? Karena untuk mencari bahan-bahan rempah-rempah, bahan dari jalur sutra, maaf, tempo dulu. Nah, itulah kurang lebih secara singkat melalui kolonisasi, yang kolonisasi akhirnya menimbulkan imperialisme dan penjajahan, kemudian terjadi clash of civilization. Ya, bukunya baru belakangan, tapi clash civilization itu dari peradaban ke peradaban karena terjadi dari penaklukan ke penaklukan. Di berbagai dunia ada. Nah, kita berbicara tentang sekitar abad 15-16 itu. Itulah kemudian menghadirkan antara peradaban Eropa dan peradaban Maya, Inka, sehingga terjadi perjumpaan yang kadang-kadang pertumpahan darah, kadang-kadang juga terjadi pembantaian bangsa-bangsa di sana. Kita mau mulai, Bunda Maria menampakkan diri di sana, itu yang luar biasa. Namun pada penggal kali ini kita tidak berbicara tentang penampakan, itu nanti akan ada penggal tersendiri yang poin kedua. Kita akan membicarakan di sini, akan mengolah di sini mengapa Bunda Maria menampakkan di situ terutama. Jadi harus kita ketahui situasi geografisnya, situasi budaya, kondisi sosial politik
juga keagamaan di situ terlebih dahulu. Sehingga kemudian dari bangsa Indian yang begitu banyak terdiri dari suku-suku itu, kemudian ketemu bangsa Eropa, terjadi perang, terjadi pembantaian yang sangat mengerikan. Sejarah mencatat itu. Kita lihat kondisi sosial keagamaan bangsa Indian saat itu. Jadi penduduk asli Indian sebelum kedatangan para penjajah Eropa, sebelum kedatangan Inggris, sebelum kedatangan Prancis, Belanda pada kesana, dan terutama di Amerika Selatan itu kedatangan Spanyol dan Portugis, yang berbahasa Portugis satu-satunya itu Brasil, yang lain sejauh saya mengerti itu adalah berbahasa Spanyol semua, sedangkan Brasil itu berbahasa Portugis. Ya, di situ sudah dihuni saudara-saudara oleh penduduk asli. Wajah penduduk aslinya sebenarnya mirip dengan orang Asia, maka ada spekulasi yang diteliti makin lama kelihatannya makin mendekati akurat bahwa bangsa-bangsa Indian itu datang dari Asia. Matanya itu juga mata orang Eropa mengatakan mandorle, mata sipit seperti bangsa Asia, mirip-mirip itu. Kemudian karena di daerah dingin kulitnya itu kemerah-merahan, light kemerah-merahan seperti itu. Nah, di wilayah Meksiko Tengah itu ada suku Aztec, salah satu suku besar dan memiliki peradaban yang cukup maju. Mereka menyembah banyak dewa, salah satunya adalah Dewi Tonantzin yang merupakan dewi bumi dan kesuburan. Lalu Spanyol dengan mencari namanya rezeki di sana, rempah-rempah, bahan-bahan di sana, mining dan sebagainya. Tapi juga agama kemudian dibawa dengan munculnya para misionaris. Dan harus diakui para misionaris itu nebeng kolonisasi itu datang ke sana, dan tidak selalu dengan cara yang gemilang berhasil, ya. Berhasil dalam arti bahwa ajaran kasih dan sebagainya itu diterapkan. Karena ya yang namanya penjajah yang sadis itu adalah orang-orang Kristen juga yang menjajah di sana, dan sangat terkenal ketika kita pelajaran sejarah itu Gold, Glory, and God, semacam itu. Nah, setelah penaklukan oleh Herman Cortes awal abad 16, wilayah Meksiko jatuh pada kekuasaan Spanyol, ya. Dan mereka mencoba mengkristenkan penduduk asli. Kadang dilakukan dengan cara kekerasan. Mengapa cara kekerasan? Karena juga masalah benturan budaya juga, mindset agama. Orang pihak sana melihat ini kok ada bangsa asing, kulit putih, lalu mereka bawa senapan, mereka belum mengenal Mesiu, di sini meriam. Tentu saja itu sebuah pertandingan yang tidak seimbang begitu ya, kalau ibaratnya itu PSSI melawan AC Milan. Sesuatu pertempuran yang tidak imbang. Namun demikian, salah satunya karena temuan Mesiu yang dikembangkan di Eropa kemudian menjadi senjata-senjata yang luar biasa. Dan ada juga keterpaksaan agama penduduk asli dipaksa untuk menjadi Katolik. Itu tragedi menjadi Kristen begitu. Karena apa? Karena memang nanti akan kita lihat dari pihak bangsa kulit putih, di sana ada yang namanya pengorbanan manusia, dan menurut orang Eropa, wah ini bangsa barbar. Mengapa harus mempersembahkan anak-anak, dan itu menjadi rutinitas. Nanti akan kita bahas ya. Jadi ada keterpaksaan, dan kemudian juga ada sinkretis mencampurkan antara elemen agama lama dan agama Katolik. Apa sekarang kehidupan sehari-hari suku-suku di Amerika itu, bangsa-bangsa yang kemudian disebut suku Indian itu sebelum kedatangan Spanyol, ini yang perlu kita lihat. Ada banyak suku dari tribal ya, tribal communities ya, di benua Amerika itu, masing-masing dengan budayanya, dengan cara hidupnya, dan beberapa poin penting untuk mengenai kehidupan. Ada jadi saudara, beberapa poin penting mengenai kehidupan suku-suku asli pada masa itu ya. Satu, mereka itu pada umumnya belum bercocok tanam menjadi bangsa agraris yang besar. Majority mereka adalah bangsa yang berpindah-pindah tempat yang disebut nomaden dan semi-nomaden ya.
Dan sering sekali itu kalau Anda menonton film Dances of the Wolves begitu ya, yang saling terkenal Tatanka, Tatanka, itu rombongan migrasiwan yang besar sekali. Kemudian suku-suku Indian dengan lihainya bagaimana bison-bison itu ditombak, dimatikan untuk kemudian diawetkan, dan itu semua nanti untuk musim dingin. Jadi semacam itu, jadi mereka memanfaatkan migrasi hewan besar-besaran. Banyak suku asli Amerika Utara seperti suku Cheyenne dan suku Sioux di Great Plains ya, di dataran besar itu hidup secara nomaden, dan mereka itu mengikuti kawanan bison yang menjadi sumber makanan utama. Bangun tempat tinggal sementara ya, yang bisa dibongkar pasang seperti itu, semacam tenda-tenda yang bentuknya kita tahu dalam film, misalnya film Rin Tin Tin, atau kalau Anda dulu suka membaca novel, saya kok tiba-tiba lupa, ada novel yang Winnetou misalnya. Nah di situ ada cerita gambaran bagaimana kehidupan orang-orang suku-suku Indian pada waktu itu. Pada waktu saya kecil SD SMP itu TVRI selalu menyiarkan Rin Tin Tin, jadi sedikit ada gambaran seperti itu. Nanti mungkin bisa kita lihat gambaran suku-suku itu. Kalau modern itu ya Dances with the Wolves, itu gambaran untuk suku-suku nomaden dengan kawanan bison. Kemudian ada juga sudah ada bentuk pertanian ya, itu beberapa wilayah di timur Amerika Utara dan Meksiko. Suku-suku menetap lama di sana, di suatu tempat, bercocok tanam, jadi sudah masuk ke peradaban berikut, yaitu peradaban agraris. Misalnya suku Maya, suku Iroquois ya, mereka tanam jagung. Jadi jagung itu asal-usulnya dari sana, itu dibawa orang-orang Spanyol. Sejauh saya tahu yang berasal dari sana itu jagung, kemudian kentang, ya, dibawa ke Eropa dan akhirnya kemana-mana. Kalau tidak salah itu juga tembakau dari sana. Apalagi coklat, itu dari bangsa-bangsa penjajah itu akhirnya tomat, itu dibawa kemana-mana. Jadi itu jasanya tanaman-tanaman khas sana itu luar biasa, yang akhirnya memberikan sumbangan dan kemudian ditanam di tempat lain luar biasa. Kalau di Indonesia yang khas di mana namanya misalnya di Banda misalnya, itu ada buah pala, itu tanaman endemik dari Banda. Dan akhirnya itu ditanam di India, dibawa oleh Belanda ke sana kemari, sehingga pala yang aslinya tanaman dari Banda itu akhirnya kemana-mana, seperti itu ya. Jadi ada tanaman-tanaman endemik yang khas sana, kemudian para penjajah itu membawa ke sana kemari untuk ditanam. Misalnya pizza itu ya kita berutang budi sama suku Indian kan, dari mana? Tomatnya asalnya dari sana, kentang itu dari sana, kopi dari sana, coklat, tembakau, apalagi ya banyak. Sekarang bagaimana budaya dan kehidupan sehari-harinya? Tentu selain bercocok tanam, mereka berburu, mengumpulkan, terus dia punya juga alat dan senjata tradisional menggunakan dari batu, tulang, kayu, berburu, potong daging, senjata, busur, panah, seperti biasanya suku-suku yang sifatnya tribal, tombak, pisau untuk perlengkapan penting. Itu saya rasa situasi kondisi sosial ekonominya bangsa-bangsa Indian, bagaimana mereka harus membuat mata pencahariannya. Ada 3 leveling ya, ada budaya nomaden, semi nomaden, dan kemudian agraris. Dan di pinggir-pinggir sungai tentu mereka akan memancing ikan dan sebagainya. Bagaimana kepercayaannya sekarang? Apakah mereka orang yang beriman? Apakah mereka punya kepercayaan sistem keagamaan dan ritual waktu itu? Tentu saja ritualisme di sana berkaitan dengan alam, karena pada waktu itu alam sangat mencekam, menaklukkan, dan kadang-kadang alam itu dipandang sebagai kekuatan dewa-dewi. Banyak suku asli Amerika punya kepercayaan kuat kepada kekuatan alam. Jadi animisme dan juga roh-roh yang tinggal di setiap elemen seperti tanah, air, hewan. Jadi animisme, dinamisme, animisme dari kata anima,
berarti jiwa, dinamisme itu dynamos, itu berarti ada kekuatan ya. Dynamos itu menjadi dinamika dan sebagainya itu ya. Mereka melakukan upacara ritual itu untuk menghormati alam, meminta berkah, tapi juga ada ritual-ritual lain nanti yang akan lebih menarik dengan tari-tarian ya. Ritual dan tarian yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, tarian hujan, minta hujan, berkeliling semacam itu. Kalau ada misalnya yang memberi deskripsi bagaimana mereka menari-nari memohon hujan, ini bukan khas dari Amerika Selatan. Ini banyak suku-suku juga di Nusantara ini tari-tarian untuk meminta hujan, yang mungkin di beberapa suku-suku di Indonesia masih terpelihara hingga kini, dan itu memiliki makna ritual yang mendalam. Oke ya. Lalu sedikit perbedaan geografis, supaya tahu perbedaan geografis dan budayanya. Suku-suku di hutan timur, suku-suku Cherokee misalnya, tinggal di hutan-hutan lebat di timur dengan pola hidup yang lebih menetap, bangun rumah panjang, long houses gitu ya. Apa ya kalau di Nusantara itu ada rumah-rumah gadang yang panjang-panjang itu ya. Dan di situ mengandaikan ya sistemnya bukan berburu lagi, terutama pertanian. Suku-suku di barat itu ada suku Pueblo, ada suku Nawajo ya toh. Di barat daya Amerika hidup di daerah yang lebih kering ya, tidak hujan basah begitu. Mereka mengembangkan akhirnya teknik pertanian irigasi, Saudara. Jadi irigasi itu sudah diciptakan di sana. Ini sudah super peradaban dan membangun rumah dari tanah liat ya. Lalu dari situ ada pergeseran akibat kolonisasi. Kedatangan bangsa Eropa mengubah cara hidup suku-suku asli Amerika drastis. Dipaksa pindah dari tanah mereka, lalu mengalami penurunan populasi, perang, penyakit, perampasan tanah, ya itu problem di mana-mana ya. Ketika kita dijajah, ketika misalnya juga di Australia dengan suku-suku aborigin dari kata aborigine, jadi penduduk asli sebetulnya. Aborigin dari kata ab itu pada, dan origine original begitu ya, jadi penduduk asli sebetulnya. Lalu itu menjadi nama suku-suku di Australia. Kita balik lagi ke suku-suku di Amerika Selatan. Oke, lalu penurunan populasi karena apa ya? Karena perang, penyakit, perampasan tanah, mereka harus menyesuaikan situasi yang baru, tragedi. Dan itulah kita harus jujur mengatakan penaklukan di Indonesia, penaklukan di Asia, penaklukan di Eropa. Eropa pun dulu juga mengalami begitu, peperangan antar bangsa saling menaklukkan. Sejarah tampaknya harus dimulai dengan begitu. Tradisi dan pengaruh budaya sekarang ya. Meski banyak menghadapi tantangan, beberapa suku tetap mempertahankan tradisi budaya mereka. Seni, bahasa, cerita rakyat ya, diajarkan dari generasi ke generasi. Suku-suku asli Amerika itu dengan keunikan budaya yang luar biasa, kehidupan mereka yang sangat-sangat berkaitan dengan alam ini yang positif. Manusia modern dengan kultur, dengan internet dan sebagainya sering lupa dengan alam. Saya kalau nonton film ya yang background di sana, hanya dengan mencium tanah dia sudah tahu, oh ini berapa hari gajah-gajah misalnya, atau bison-bison sudah lewat, atau babi hutan sudah lewat. Jadi mereka sungguh akrab dengan tanda-tanda alam, mereka mengerti dengan alam itu ya. Jadi kaitan dengan lingkungan sekitarnya itu yang orang modern harus belajar lagi. Maka di sekolah-sekolah modern itu saudara-saudara, anak-anak mulai diajari. Karena lucu itu, katanya susu berasal dari mana? Dari pabrik. Anak-anak modern lupa bahwa susu itu ya dari sapi. Akhirnya sekarang ini ada muatan ekstra kurikuler, ada kurikuler yang harus live in, mandiin kebo dan sebagainya. Karena anak-anak modern sudah tidak mengerti lagi dunia pertanian, alam semesta. Masih bagus di Eropa misalnya kalau musim panas harus ke laut, terus kemudian memandang bintang, dan mereka ada ritual-ritual tertentu untuk menatap langit yang besar, lalu menghafal mana rasi Capricorn dan sebagainya. Apakah anak-anak kita juga diperkenalkan dengan alam, dengan laut? Kita bangsa archipelago nomor 2 terbesar di dunia, dan
keindahan bintang gemintang. Sudah banyak yang tidak kenal lagi. Dari suku-suku asli itu kita bertahan, kita belajar juga dari kearifan lokal di sana. Itu kurang lebih budaya yang luar biasa dengan tari-tarian, dengan puisi, dengan ketika bulan purnama ada mereka berkumpul sama suku dan diajarkan dari generasi ke generasi bagaimana cara hormat kepada alam. Kemudian kita masuk ke yang paling mengerikan dari ritual ya. Banyak yang ketika kita diskus begitu, Romo saya baca itu di sana apakah ada yang namanya praktek pengorbanan manusia? Ya ada. Dulu ada pertentangan apakah ini sebetulnya memang orang Spanyol yang mau memperburuk bahwa ini bangsa barbar, kanibalisme, apakah ada pembunuhan untuk itu. Ya dari data-data historis dan dari ritual, dari catatan-catatan memang ada praktek pengorbanan manusia. Ya, dilakukan oleh beberapa peradaban besar di Mesoamerika dan Amerika Selatan, ya, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Bangsa Aztec itu pengorbanan manusia terkenal, ya, sentral untuk kepercayaan mereka untuk memuaskan dewa matahari. Namanya sulit, saudara-saudara. Huitzilopochtli. Saya juga nggak tahu apa pengucapannya benar. Matahari terus bersinar dan dunia tetap berfungsi, maka dilakukan upacara pengorbanan, termasuk itu jantungnya dicabut, dipenggal kepalanya, atau dijatuhkan korban dari ketinggian untuk. Jadi ada sebuah agama yang menakutkan kalau tidak berbuat begini begitu, dewa akan marah, diancam nanti akan masuk, ya bahasa kita sekarang neraka, atau nanti menjadi terkutuk dan sebagainya. Maka untuk memuaskan supaya dewa tidak marah, dibuatlah yang namanya korban-korban manusia. Itu dari Aztec. Suku Maya juga punya pengorbanan manusia, saudara. Tapi tidak segila suku Aztec. Praktek ini digunakan dalam agama untuk dewa-dewi mereka. Misalnya termasuk dewa hujan, Shark namanya. Pengorbanan manusia ini juga sama melibatkan penarikan darah dan pencabutan jantung. Inka, ya, itu agak jarang, tapi juga tetap ada ya, terutama dalam upacara Kapakoha, ya, di mana anak-anak dipersembahkan kepada dewa-dewa di puncak gunung sebagai bentuk persembahan dan penebusan dosa. Nah, ketiga suku besar itu bukan mereka tiga-tiganya. Ada banyak suku-suku kecil yang mempunyai korban-korban keagamaan, ritual-ritual untuk pengorbanan manusia, dan itu anak-anak mereka sendiri. Lalu kita bertanya ya, minta maaf, dalam skala yang lebih kecil, kita sebut saja untuk supaya tidak terlalu lama, itu suku Toltec, suku Zapotec, suku Moke, semuanya itu juga melakukan dengan variasi masing-masing dengan pengorbanan manusia. Kalau yang intensitas pengorbanan dalam skala besar sudah saya sebut, itu suku Aztec, itu ada beberapa catatan sejarah pengorbanan manusia yang sangat masif. Misalnya tahun 487 dalam rangka peresmian kuil besar ya di Tenochtitlan, itu diperkirakan 20.000 orang dikorbankan dalam beberapa hari. Horor sekali. Setiap tahun ribuan orang dipersembahkan untuk menjaga keseimbangan alam dan memuaskan para dewa. Suku Maya, praktek pengorbanan manusia di kalangan Maya tidak seintensif sudah saya katakan lagi, tapi sering dilakukan. Suku Inka, ya, anak-anak dipersembahkan dalam ritual Kapakoha, itu dipilih dengan sangat hati-hati dan dipilih yang disebut anak-anak suci. Upacara ini biasanya di tempat-tempat yang tinggi seperti di puncak gunung, mereka mendekatkan diri kepada para dewa. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah pengorbanan manusia itu hanya di sana? Tidak, saudara-saudara. Di Nusantara pun dulu juga ada terkenal tumbal, dan sampai sekarang masih terdengar itu tumbal, itu ditumbalkan begitu kan ya. Nah, ini sebetulnya adalah sisa-sisa ada yang disebut agama-agama alami yang dasarnya adalah karena ketakutan terhadap alam semesta, ya tahu. Orang kaget, ini ada apa, ini kekuatan apa, lalu disebut dewa petir. Ketika mereka pergi ke laut, oh ini dewa laut. Oh matahari tidak muncul, misalnya terjadi gerhana matahari, bagi mereka itu, waduh kalau matahari tidak ada ini dimakan buto, kalau di Jawa kan begitu. Inilah sebetulnya awal-awal kepercayaan-kepercayaan itu muncul.
Jadi sekarang alasan mengapa terjadi pengorbanan manusia, saudara. Pengorbanan manusia dilakukan dengan beberapa tujuan. Satu, soal keagamaan, mohon restu tadi saya sudah sebut kepada para dewa untuk menghindari apa? Bencana alam. Dan supaya alam semesta itu kembali dipulihkan. Tapi juga ada alasan politik, memperkuat kekuasaan, legitimasi para pemimpin, ya kan? Atau negara di beberapa suku di Indonesia, kalau kepala suku itu bisa mengumpulkan apa namanya kepala-kepala manusia setelah bertempur itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, belum lama masih dirawat di Indonesia di budaya-budaya tertentu. Taman menyebut siapa itu ya, yang di abad-abad awal abad 20 masih ada. Jadi ini sebetulnya perjalanan kita ya. Pengorbanan manusia dalam suku-suku Amerika Tengah dan Amerika Selatan juga melibatkan orang di luar suku mereka, tapi juga di dalam suku. Jadi yang dikorbankan itu suku-suku di dalam maupun suku-suku di luar, tergantung konteks dan tujuan ritual. Kita lihat misalnya suku Aztec, tawanan perang sering dikorbankan ya, melalui pertempuran penaklukan, perang, kemudian ditawan, dan kemudian termasuk dalam perang yang disebut perang bunga, itu menangkap tawanan hidup-hidup dan akan digunakan untuk ritual. Orang dari sukunya sendiri ada dalam beberapa kasus upacara keagamaan yang sangat penting. Suku Aztec sendiri termasuk anak-anak dapat juga dikorbankan. Anak-anak kadang-kadang dikorbankan untuk dewa hujan, ya, atau teletok ya namanya, telelok, aduh, susah sekali ngomongnya. Dalam upacara mohon hujan, suku Maya tawanan perang, terus dari suku sendiri ritual juga melibatkan pengorbanan anak-anak atau perempuan dari suku sendiri dalam upacara lagi-lagi pemanggilan hujan. Anak-anak dikorbankan kepada dewa Sak. Suku Inka yang ada yang disebut anak-anak suci ya, tidak mengorbankan tawanan perang dalam jumlah besar, tapi lebih memilih mempersembahkan anak-anak suci, niños sagrados dalam bahasa Spanyol, yang berasal dari berbagai daerah dalam kekaisaran Inka. Anda bisa lihat, nanti bisa ditayangkan apa kuil-kuil pemujaan dan sebagainya. Mereka pembangun-pembangun kota yang besar. Jangan dipikir ini suku primitif yang belum mengenal arsitektur, yang belum mengenal ilmu apa ya, kayak keinsinyuran. Anda kalau melihat sisa-sisa sejarah peninggalan-peninggalan yang di hutan-hutan itu luar biasa, itu seperti candi-candi yang sangat besar itu yang sekarang sudah diabadikan dan dilindungi oleh PBB sebagai warisan dunia. Saya rasa itu kita lanjut, kemudian persembahan religius, anak-anak itu dikorbankan dalam kekaisaran Inka tadi sudah ya. Suku lainnya kita lihat, beberapa suku lainnya melakukan pengorbanan manusia umumnya lebih banyak kepada tawanan perang dan budak daripada anggota suku sendiri, misalnya suku Toltec dan Zapotec di Meksiko Tengah. Jadi sekali lagi alasan-alasannya apa selain alasan keagamaan ya, alasan untuk menghindari konflik internal, mengorbankan tawanan perang atau dari suku luar, mengurangi risiko konflik atau ketidakpuasan dalam komunitas sendiri. Lalu juga prestis dan kekuasaan, pengorbanan tawanan perang menunjukkan apa saudara, kekuatan dominasi suku tertentu atas suku yang lemah. Nah ini pun saya tadi mengatakan di kepala suku di beberapa suku-suku Nusantara itu dengan bangga mengatakan, oh ini tengkorak ini dulu dibunuh tahun berapa, dan pedang tertentu itu semakin sakti kalau semakin membunuh orang. Lalu ada soal pelepasan dosa dan tanda pengabdian. Mengorbankan orang luar itu dianggap sebagai cara menebus atau mempersembahkan yang terbaik kepada dewa. Alasan pengorbanan di dalam suku, misalnya saudara, ada persembahan murni, anak-anak atau suku-suku dipilih dikorbankan, biasanya dianggap sebagai persembahan yang lebih murni. Ini terutama di budaya Inkan karena anak-anak sendiri. Kesetiaan, lambang kesetiaan dan komitmen, menunjukkan kesetiaan pengabdian total kepada dewa. Ya, bahkan sampai rela mengorbankan anggota suku sendiri. Bukankah ini samar-samar ya dari iman perjanjian lama ada Abraham ya kan? Abraham tadinya disuruh mempersembahkan anaknya sendiri. Samar-samar itu ada bekas-bekas jejak sejarahnya bagaimana dulu di sekitar Irak ada pengorbanan anak yang kemudian ditolak oleh agama monoteistik sebetulnya. Ya. Jadi kita membaca itu di kitab suci. Upacara khusus
Kita lanjut, upacara khusus beberapa keagamaan penting memerlukan pengorbanan dari dalam suku, terutama jika ada keyakinan bahwa dewa hanya menerima persembahan dari komunitas mereka. Itulah mengapa tetap ada pengorbanan anak-anak mereka sendiri, bukan dari tawanan perang, saudara. Nah, persoalannya ketika dikorbankan itu rela apa tidak? Jadi, apakah orang tua itu rela? Apakah anak-anak itu rela? Yang anak-anak suci di Inka misalnya, dalam budaya Inka, anak-anak dipilih untuk pengorbanan yang sering dipersiapkan dengan baik, dianggap sebagai penghormatan besar. Mereka dianggap perwakilan suku dari keluarga mereka, menjadi utusan ke dunia dewa. Ini makanya banyak juga yang sukarela karena mendapatkan privilege bahwa anaknya itu dipilih sebagai anak baik, dipersembahkan kepada para dewa-dewi itu. Bahkan biasanya dari keluarga bangsawan, saudara, penting di wilayah mereka. Ada yang lain sukarela sebagai pilihan terakhir. Dalam beberapa kasus ekstrem, jika seseorang telah menerima takdirnya untuk dikorbankan, mungkin mereka akan menerima dengan sukarela karena mereka percaya, ya kan, ini kehendak dewa. Mau apa kalau sudah kehendak dewa, kehendak Tuhan, udahlah apapun juga. Jadi fanatisme ekstrim seperti ini lebih terjadi pada masyarakat dengan keyakinan agama kuat. Nah, sekarang yang tidak rela yang mana? Tentu saja tawanan perang. Itu malah gak rela. Dalam banyak kasus antara Aztec, tawanan perang biasanya dikorbankan dan berusaha melarikan diri karena mereka takut akan dibantai untuk korban-korban itu melalui tawanan perang yang bersifat paksaan. Korban yang dipaksa, ada kasus di mana individu-individu tertentu dari kelompok masyarakat itu dipaksa untuk dikorbankan. Agama-agama tradisional seperti itu adalah ada ketakutan terhadap nasib, ada ketakutan terhadap alam. Jadi agama yang didasarkan pada rasa takut dan ancaman dari dewa-dewi, kalau tidak mengikuti nanti kalau bahasa kita sekarang masuk neraka. Jadi beragama karena takut, takut masuk neraka, takut dikutuk dewa, takut mendapatkan pandemi misalnya. Takut itulah yang menjadi suasana sehingga mereka terhadap ancaman alam, ancaman musuh, mereka rela mengorbankan anak-anaknya. Jadi agama yang didasarkan pada takut ini, takut itu, gitu ya. Lalu dari situ muncullah kemudian pengorbanan-pengorbanan itu. Nah, makanya menjadi penting adalah kesadaran dan pendidikan. Mereka yang lebih memahami ritual ini mungkin tidak terlalu takut, tapi cenderung menerima keyakinan penuh. Namun tidak berarti tidak ada ketakutan sama sekali, tetap aja ada rasa takut. Jadi suku itu yang sudah ibaratnya ditindas oleh agama-agama sebelumnya, datanglah bangsa lain dengan kulit yang berbeda, dengan bahasa, dengan budaya yang berbeda, ketakutannya kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di mana itu. Wilayah ini bagian dari Kekaisaran Aztec dan Mexica. Pusatnya di Tenochtitlan. Ibu kota kekaisaran juga terletak di area Mexico City modern sekarang, saudara-saudara. Nah, konteks kekuasaan suku Indian di Guadalupe itu Kekaisaran Aztec, Meksika. Wilayah Mexico City ini termasuk di Guadalupe. Mungkin bisa kita nanti insertkan di mana posisi geografisnya petanya ya, yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Aztec. Aztec adalah salah satu suku terbesar di wilayah tersebut yang mendominasi kawasan Amerika Tengah pada abad ke-14 hingga 16. Namun perlu diingat, Aztec bukan hanya satu suku. Ada konfederasi kebersamaan dalam beberapa suku. Kemudian wilayah sekitar Tepeyac, tempat penampakan itu. Ya, kenapa ini kata Tepeyac itu penting? Karena penampakan Bunda Maria itu terjadi di Bukit Tepeyac. Ya, bisa dilihat nanti di dalam peta kalau ada ya. Adalah tempat suci sebelumnya. Jadi itu tempat suci sebelum terkait dengan Dewi Tonantzin, salah satu dewi ibu dalam mitologi Aztec. Jadi Bunda Maria itu menampakkan diri di dalam sebuah tempat yang tempat itu sudah dikuduskan oleh bangsa di situ. Nah, dewi yang mereka unggulkan namanya Tonantzin.
ya sebagai dewi ibu dalam mitologi Aztec. Dan itu menjadi penting dalam konteks budaya Aztec karena banyak ritual keagamaan dalam kaitannya dengan puja-puji Dewi Tonantzin. Saudara-saudara, saya mau meringkaskan bagaimana penduduk asli suku-suku Indian itu memang dikaruniai alam yang luar biasa, namun karena akal belum berkembang, akhirnya memunculkan kepercayaan-kepercayaan, dan kepercayaan-kepercayaan ini dalam arti tertentu menindas dengan korban-korban manusia dari anak-anaknya sendiri, dan tercatat itu semua. Namun nampaknya derita bangsa-bangsa suku-suku Indian belum kelar. Ketika dari Eropa mau mengadakan ekspansi kekuasaan, pencarian tempat-tempat baru untuk yang mempunyai nilai-nilai ekonomis, mereka akhirnya dengan teknologi yang baru, dengan ilmu pengetahuan yang lebih baru, mereka akhirnya berhasil menyeberangi lautan, dan akhirnya muncullah penderitaan yang tidak kalah serunya. Bagaimana mereka akhirnya harus berperang dengan cara yang tidak seimbang. Mari kita lihat sekilas. Kita mulai dari Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506. Cristoforo Colombo adalah dari Genova, dari daerah Italia. Nama aslinya Cristoforo Colombo. Penjelajah dari Genoa berlayar atas nama kerajaan Spanyol. Waktu itu Italia di bawah Spanyol, ya. Dia penemu benua Amerika bagi Eropa tahun 1492 ketika mencapai Kepulauan Karibia. Pencapaiannya, meskipun Colombo itu bukan pemimpin kolonial secara langsung, penjelajahnya membuka jalan bagi kolonisasi Spanyol di dunia yang baru itu. Disambung dengan juga ada Hernan Cortes, Conquistador, yang memimpin penaklukan kekaisaran Aztec di Meksiko yang sangat berdarah-darah itu. Dalam waktu 50 tahun penduduk Indian itu tinggal 10%-nya. Sangat mengerikan peperangannya, pembantaiannya. Mereka harus lari, kekurangan makan, mereka kelaparan, mereka terkena sakit penyakit. Lalu ada juga perlu disebut Francisco Pizarro. Hidupnya 1471 sampai 1541. Terus kemudian ada Pedro de Alvarado. Peran konquistador bertanggung jawab atas penaklukan wilayah Amerika Tengah, terutama Guatemala. Pencapaiannya menaklukkan banyak suku asli Amerika Tengah tersebut dan mendirikan kota-kota kolonial. Di situ ada Diego Velázquez de Celular, terus ada Vasco Núñez, ya, de Balboa. Peranannya misalnya menemukan Samudra Pasifik dari benua Amerika tahun 1513. Para tokoh-tokoh itu mempunyai peran yang signifikan dalam pembentukan kekaisaran Spanyol di Amerika dan mencakup penaklukan, eksploitasi sumber daya alam, perubahan besar dalam demografi dan budaya penduduk asli di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Dan apa yang terjadi itu dari tokoh-tokoh penemu benua dan kemudian perang, ya seperti saya katakan, terjadi pembantaian besar-besaran, konquista, ya toh, dengan koloni Eropa baru. Saya harus jujur mengatakan, di seluruh dunia ketika terjadi penaklukan demi penaklukan, itu juga ada pembantaian-pembantaian yang ada yang dicatat sejarah, ada yang tidak dicatat dalam sejarah. Ya. Entah itu di China dengan Genghis Khan, entah itu di daerah Mediteran, Laut Tengah, dan sebagainya. Kita lihat misalnya beberapa faktor utama pembantaian. Ada penyakit-penyakit yang dibawa oleh para kolonis, ada cacar, ada campak, ada influenza, dibawa para penakluk Eropa, menyebabkan kematian massal penduduk asli yang tak memiliki kekebalan alam, ya kan. Diperkirakan hingga tadi saya sebut 90% populasi Amerika meninggal karena epidemi ini. Terlepas dari pembantaiannya, kekerasan dan penaklukan militer para konquistador, ya, para penakluk ini dengan Cortes di Meksiko dan Francisco Pizarro dari Peru,
Dia gunakan kekuatan militer untuk menaklukkan suku-suku asli yang besar seperti Aztec dan Inca. Ya, perbudakan, ingat, perbudakan belum lama habis. Di mana-mana termasuk di Indonesia melegalkan perbudakan. Pada zaman perjanjian baru ada legalisasi perbudakan, dianggap barang normal. Nah, yang lebih parah adalah penghancuran budaya dan struktur sosial. Selain pembunuhan fisik, ada juga upaya sistematis menghancurkan struktur sosial, struktur budaya dari agama suku-suku asli itu. Kuil-kuil dihancurkan, perpustakaan dibakar, penggantian dengan simbol-simbol Kristen. Ya. Jadi itulah cerita yang sangat mengenaskan. Pembantian di Ko Lula misalnya dengan Cortes dan pasukannya membantai ribuan orang Aztec di kota Colula setelah mendengar desas-desus mereka akan menyerang Spanyol. Pertempuran di Cajamarca, Francisco Pizarro dan pasukannya menangkap Kaisar Inca Atahualpa dan membunuh ribuan prajurit dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, sekarang kalau ada kolonisasi dari Eropa ke sana, para misionaris itu juga nebeng. Akan kita lihat bagaimana perilaku para misionaris, apa saja yang dikirimkan yang nebeng dengan kolonisasi itu. Saudara-saudara, para misionaris sudah kita katakan, mereka datang ke sana dengan apa? Dengan kapal. Dan kapal yang pemiliknya siapa? Ya para penjajah itu. Mereka nebeng dengan kerajaan Spanyol. Di sini masalahnya. Bagaimana misalnya Cristoforo Colombo dan Ordo Dominican pada perjalanan kedua Columbus 1493, sekelompok misionaris Dominikan itu ikut serta untuk menyebarluaskan agama Kristen di antara penduduk asli. Kedatangan Cortes di Meksiko, Hernan Cortes tiba di Meksiko 1519 diikuti para misionaris Fransiskan. Kemudian 1524 itu juga ada misionaris Fransiskan. Mulai ada katanya pertobatan besar-besaran. Yesuit juga datang ke sana di wilayah Amerika Selatan, di Paraguay, mendirikan reduksi, jadi penyelamatan komunitas-komunitas Indian diselamatkan supaya tidak terjadi pembantaian dan sebagainya ya. Nah, dan disinilah kesulitannya para misionaris, bagaimana misionaris yang mewartakan Yesus, yang melas asih, yang cinta kasih, tapi dia nebeng kepada para kolonial, para penjajah itu. Dan tidak jarang kadang-kadang mereka harus berantem juga dengan negaranya sendiri. Tapi untuk menghantam secara luas juga agak tidak dimungkinkan. Jadi mereka mencoba bagaimana dengan misi itu mewartakan Yesus di daerah-daerah situ. Kita lihat misalnya Bartolomé de las Casas dari Ordo Dominican. Awalnya itu seorang encomendero, pemilik lahan dan kerja paksa. Las Casas kemudian menjadi pembela hak-hak penduduk asli Amerika setelah menyaksikan penderitaan mereka. Dan itu ditulis dalam bukunya berjudul dalam bahasa Inggrisnya ya. Itu A Short Account of the Destructions of the Indies, yang mengecam perlakuan kejam terhadap penduduk asli para penjajah. Dia dikenal sebagai rasul bagi Indian dan berhasil mendesak Raja Spanyol untuk mengeluarkan hukum baru pada 1542, berusaha mengurangi perbudakan, perlakuan buruk terhadap penduduk asli. Ya, Fray Junipero Serra 1713, 17 sudah agak lama lagi itu ya. 1713, 1784 di usia itu. Dia Ordo Fransiskan, pendiri banyak misi di California, San Diego, Los Angeles, San Francisco, untuk memainkan peranan besar dalam pertobatan penduduk asli California ke Katolik. Ada Pedro de Gente, Ordo Fransiskan lagi. Jadi saudara-saudara, ada begitu banyak ordo kongregasi, yaitu OP, Fransiskan, Yesuit, pada berbondong-bondong di sana. Ada yang gagal, ada yang dibunuh juga. Semacam itu. Inilah konteks sebetulnya penampakan di Tepeyac, di Bukit Tepeyac itu, di tengah pusaran kegelisahan suku-suku Indian, kegelisahan terhadap agamanya sendiri, kegelisahan terhadap penduduk atau bangsa baru Spanyol yang betul-betul gila-gilaan di sana mengeksploitir
mereka dan membuat pembantaian itu, dan bagaimana di tengah-tengah itulah Bunda Maria menampakkan diri di Bukit Tepeyak. Nah, silahkan nanti menyimak apa yang dibuat oleh Bunda Maria. Apakah Bunda Maria pakai pakaian Eropa yang dibenci oleh suku Indian, atau dia pakai pakaian Indian, tapi jangan-jangan kalau pakai Indian semuanya serba Indian nanti dianggap Dewi di sana dan sebagainya. Ini kan yang menarik untuk kita analisis nanti pada kenyataan tanah yang baru, tanah berdarah karena kolonisasi, tapi tanah juga yang mempunyai harapan baru. Jadi disitulah sebetulnya antara kematian, dan kehidupan itu bertempur. Di tengah-tengah situlah kita tahu Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego. Saya rasa sebagai pengantar, kalau saya menerangkan nanti panjang, nanti tambah lama lagi, ini mesti harus diringkaskan. Ini sebagai background budaya, religius, politik pada masanya, jadi menjadi setting sejarah terjadinya penampakan di sana, sehingga kita bisa tahu apa nanti makna sejarah, mengapa mujizatnya ini, mengapa bukan itu, mengapa rasi bintang-bintang di sana itu sungguh-sungguh semacam menjiplak rasi di langit itu. Setelah diteliti para ahli, inilah bintang-bintang, rasi bintang pada waktu itu, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, para pemirsa, para pecinta gerakan kabar baik, saya akan mengakhiri di sini. Salam sejahtera, salam kabar baik, dan selamat menunggu. Kita akan menghadirkan nanti laporan langsung dari Guadalupe, ya. Nanti akan ada Romo di sana, supaya nanti kita akan dengan cara online melalui Zoom, dan kita akan dapat laporan langsung dari sana. Seperti apa katedra di sana sekarang, seperti apa peziarahan di sana, dan akan kita bandingkan dengan gambar-gambar, ya, gambar-gambar pada waktu sebelum Bunda Maria menampakkan diri pada saat Spanyol meluluh-luntahkan di sana. Itu kita akan lihat, dan lebih pesan rohaninya Bunda Maria apa, terutama pesan juga kepada bukan hanya untuk orang Katolik, tapi juga untuk kemanusiaan, untuk peradaban, untuk alam semesta. Karena ini kita yakini sebagai pesan surgawi, dan Allah lah yang sebetulnya mengarahkan ini semua untuk merenung kita bersama. Bagaimana humanity itu harus kita jaga, bagaimana alam semesta itu harus kita jaga, dan bagaimana kita harus menginterpretasikan ulang perjumpaan antara bangsa dan budaya, perjumpaan antara agama. Disitulah nilai unggul penampakan Bunda Maria di Guadalupe. Sekian, terima kasih. Salam.